empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Cek Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengeran nggak, Dek? Dengar dokter. Kedengeran dokter. Dengar, dokter. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 132 orang. Dikurangi saya sama Mas Dedi, berarti yang datang kuliah 130 orang, masih ada 20 orang lagi. Oke, saya mulai dulu. Hari ini saya akan memberikan kuliah vaksin gitu ya, tentang vaksinasi. Ya, jadi nanti hari ini saya akan menerangkan tentang prinsip dasar vaksinasi. Apa itu vaksin, bagaimana sel tubuh kita dalam merespon vaksin yang masuk, kemudian kenapa kita harus vaksin gitu, dan kemudian nanti mungkin di akhir akan ada pembahasan tentang bagaimana pelaksanaan vaksin di Indonesia. Ya, saya mulai saja. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan? Belum kuliah mungkin sudah ada pertanyaan. Oke, saya mulai ya. Yang pertama, jadi ini sejarahnya vaksin terlebih dahulu. Jadi pada tahun 1796 ada seorang ilmuwan yang bernama Pak Edward Jenner. Ya, Pak Edward Jenner ini adalah seorang ilmuwan yang menemukan bagaimana vaksin itu bekerja gitu. Jadi pada saat itu bukan menemukan bekerja, tapi dia menemukan vaksin dari cacar. Ya, jadi pada saat itu terjadi wabah cacar begitu. Kemudian Pak Jenner ini melakukan eksperimen begitu. Ada seorang anak yang namanya James Phipps ya, dia usianya 8 tahun. Kemudian dia disuntikkan dengan pus atau nanah dari orang yang terkena cacar. Kemudian dilihat 9 hari kemudian si anak ini demam, kemudian nggak mau makan. Tetapi setelah selesai demam dan setelah nggak mau makan tadi, ternyata dia membaik, tidak jadi sakit begitu. Dan kemudian setelah diamati lagi, ternyata si anak ini tidak terkena penyakit cacar seperti orang-orang pada umumnya. Sehingga Pak Jenner ini mengatakan bahwa vaksin ini merupakan imunisasi yang dilakukan atau bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan wabah. Gitu. Oke, sebentar. Oke, saya nggak mau saya ngomong sendiri, jadi yang lain tolong videonya dihidupkan. Semuanya tolong videonya dihidupkan. Hampir semuanya videonya dimatikan. Saya tidak akan melanjutkan kuliah kalau video kalian belum dihidupkan. Tolong videonya dihidupkan. Semuanya. Alivia, Rahardian, Lorenza Eka, Aliza, Yasmindra, Diaj Bunga, Laras sudah hidup, Zulaikha,
Risa, Yazid, Tia Mela, Angga, Dianaila, Nia Tasya, Hania, Andrea Safira, Citra Dewi, Liu, Hengki Setiawan, Fadel Mahendra, Ihsan Novianto, Karisma, Deo, Garin Jovani, Oksa, Dimas Bagus Pratama, Hilda Zaniba, Nabila Azahra, Fikira Hardian, Fatin Mufidah, Bagus Oktova, Rizky Zalzabila, Syifa Ramadhani. Ayo dihidupkan semua videonya. Liu, Dianaila, Risa Nundi, silakan dihidupkan. Hilmi Effendi, Anissa Anggreni. Biar saya bisa melihat kalian. Oh, mungkin yang belum menghidupkan video ini ya, lagi ke belakang, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian, oke, ini masih Pak Edward Jenner. Kemudian di sini dijelaskan bagaimana sejarah dari penemuan vaksin smallpox. Smallpox itu kita sebut sebagai cacar juga. Dia memiliki angka morbiditas dan mortalitas yang cukup tinggi. Jadi ketika seseorang itu terkena smallpox, kalau nggak dia meninggal, ya dia akan cacat, gitu ya. Akan menimbulkan kecacatan. Jadi kulitnya tidak bisa kembali lagi ke bentuk yang normal, begitu. Oke, kemudian ternyata sebelum Pak Edward Jenner ini menemukan vaksin pada saat itu, seorang ilmuwan Muslim bernama Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi, atau kalau orang Eropa menyebutnya sebagai Rhazes, gitu ya. Beliau menemukan prinsip dari vaksin, gitu ya. Beliau menemukan suatu konsep bahwa ketika seseorang itu terkena smallpox, ya, ketika seorang sudah kena cacar, kemudian dia bisa survive, maka nanti dia tidak akan terkena cacar lagi. Jadi hanya satu kali aja seumur hidup. Nah, dari situ Rhazes ini menyimpulkan bahwa di dalam tubuh manusia itu ada satu zat yang berperan sebagai imunitas untuk cacar tersebut, sehingga dia tidak akan muncul lagi ketika virusnya masuk. Gitu ya. Jadi sebelum Pak Jenner sudah ada Rhazes atau kita sebut Razi. Jadi kalau kita baca-baca tentang vaksin di Indonesia, ya, ada suatu kelompok yang menamakan dirinya sebagai anti vaksin. Dan ada bagian dari kelompok anti vaksin tersebut yang sedihnya adalah orang Islam, gitu, mengatakan bahwa vaksin ini adalah bentukan orang kafir, gitu ya. Tapi ternyata kalau kita mau lihat dari sejarah, yang punya konsep vaksin pertama itu justru ilmuwan Islam, gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan hal seperti itu, ya mungkin mereka belum tahu bagaimana sejarah dari vaksin itu yang ditemukan oleh orang Islam. Sama sekali bukan konspirasi orang Barat. Oke, nah ini gambaran dari smallpox, ya, gambaran dari smallpox tadi. Smallpox yang pada saat itu kita sebut juga sebagai cacar, dia disebabkan karena virus variola namanya. Nah, akan menyebabkan gejala klinisnya munculnya seperti ini. Orang itu bisa sembuh atau bisa cacat, gitu ya. Oke.
menarik sekali membahas, kalau kita membahas vaksin itu pasti yang akan dibahas salah satunya adalah smallpox ini. Kenapa? Karena dari mulai sejarah sampai akhirnya virus ini dibasmi atau virus ini dieradikasi dari seluruh bumi itu tercatat gitu. Jadi suatu virus itu ternyata kalau pada kasus smallpox ini, suatu virus smallpox itu bisa benar-benar hilang dari muka bumi itu membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun gitu ya. Jadi waktu pertama kali ditemukan virus ini pada tahun 4000 sebelum Masehi ya, sudah lama sekali. Kemudian ada Raja Ramses, itu dia meninggal karena smallpox. Kemudian ditemukan juga mana yang tadi ya. Nah, kemudian pada tahun 910 ya, setelah Masehi itu Pak Rhazes atau ilmuwan Muslim tadi, Razi tadi, dia menemukan satu konsep tentang vaksin gitu ya. Itu tahun 910. Baru pada tahun 1796 itu Pak Jenner tadi menemukan vaksin. Jadi lama sekali pembentukan vaksin pada saat itu. Nah, setelah ditemukan vaksin oleh Pak Jenner, kemudian pada tahun 1863 itu diproduksi vaksin secara massal, ya, diproduksi secara massal untuk disuntikkan kepada masyarakat. Kemudian pada tahun 1967 ya, pada saat itu WHO melakukan program eradikasi yang intensif untuk memberantas penyakit ini. Itu baru tahun 1967. Kurang lebih hampir 200 tahun setelah vaksin ini pertama kali ditemukan. Kemudian pada tahun 1977 ya, 10 tahun sejak WHO mengatakan adanya eradikasi secara intensif ya, ditemukan kasus smallpox alami atau smallpox wild itu terakhir kali ditemukan di daerah Somalia. Kemudian pada tahun mana tadi? Nah, pada tahun 2002 ya, jadi pada tahun 77 itu sudah dikatakan bahwa smallpox ini sudah nggak ada. Kasus terakhir itu ada di Somalia. 2002 baru dinyatakan bahwa smallpox ini sudah punah dari muka bumi gitu. Kalau kita hubungkan dengan sekarang itu kan sedang dilakukan uji coba ya, berbagai macam vaksin untuk memproduksi vaksin mencegah SARS-CoV-2 gitu ya. Beberapa negara sudah melakukan penelitian termasuk Indonesia. Indonesia diinisiasi oleh Bio Farma Bandung. Kita punya pabrik vaksin sendiri dan kita patut bangga untuk itu. Nah, kita doakan saja semoga vaksin ini segera ada dan dapat mengenali berbagai macam virus yang sudah bermutasi ini, sehingga orang-orang yang sehat akan tetap sehat dan tidak akan tertular penyakit ini, dan orang yang sakit akan menjadi kembali sehat, gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan smallpox ya nggak bisa apple to apple, karena pada saat itu ilmu di bidang imunologi, kemudian teknologinya itu juga jauh dibandingkan sekarang. Harusnya sekarang jauh lebih baik. Tuh. Nah, itu tadi untuk smallpox di dunia. Di Indonesia sendiri, perkembangan vaksin itu dimulai pada tahun 1956. Pada saat itu, semua masyarakat Indonesia wajib diberikan vaksin cacar. Ya, kalau kalian ke orang tua kalian gitu, di lengannya itu akan ada scar gitu ya, itu bekas dari imunisasi cacar ini. Jadi zaman dulu tuh digoreskan gitu imunisasi cacar ini, kemudian menimbulkan scar gitu ya. Terus tahun 73 BCG, tahun 74 ada program TT, tahun 76 program DPT, tahun 80 polio. Ini pada saat ini terjadi eradikasi cacar tadi di Indonesia sendiri ya. Jadi eradikasi smallpox, eradikasi cacar di Indonesia terjadi pada tahun 1980.
Kemudian tahun 82 dilakukan program polio, 97 campak, kemudian dan hepatitis B, 2004 DPT HB, kemudian 2013 DPT HB tadi diperbaiki, tadinya kan 76 hanya DPT, 2004 ditambah HB ya, hepatitis B. Kemudian 2013 ditambah dengan HIB ya, Haemophilus influenza tipe B. Kemudian 2016 ada vaksinasi IPV dan ada HPV ya, meskipun keduanya ini belum masuk ke program subsidi pemerintah. Kemudian 2017 ada imunisasi MR, jadi campak tadi, measles tadi ditambahkan dengan R, rubella. Kalau mau ini MR ini sudah masuk program pemerintah. Sebenarnya kalau mau lebih sempurna itu MMR ya, mumps, measles dan rubella, tapi pemerintah kita baru bisa memfasilitasi ini, semoga kedepannya lebih baik. Ada juga PCV, kemudian 2018 ada imunisasi untuk JE, Japanese encephalitis, tetapi ini hanya ada di daerah tertentu. Oke, nah itu tadi sejarah atau pengetahuan tentang vaksin secara umum. Nah kemudian ini juga demikian. Jadi waktu pertama kali suatu penyakit itu ditemukan ya, dia menginfeksi atau membuat orang menderita penyakit tersebut itu sangat tinggi sekali. Sebagai contohnya adalah difteria. Difteri itu adalah suatu penyakit yang disebabkan karena bakteri ya. Karena bakteri yang menyebabkan orang tersebut demam, batuk, kemudian di bagian faringnya itu terdapat membran, sehingga pada kondisi yang fatal, kondisi yang kritis, orang itu tidak bisa bernafas dan akhirnya meninggal. Itu difteri. Nah, ketika belum ditemukan vaksin, pada saat itu belum ada program vaksin, tahun 1921 ditemukan sebanyak 206.939 kasus. Ya. Nah, pada tahun 2014 setelah vaksin difteri ini diprogramkan dan sudah mencakup lebih dari 90% populasi, itu kasusnya 0. Sehingga artinya adalah bahwa vaksin yang digunakan untuk difteri ini bisa mencegah penyakit ini 100%. Ya, orang pada tahun 2014 sudah nggak kena difteri lagi, gitu. Demikian juga dengan measles. Measles ini bisa mencegah sebanyak 99,93%. Mumps atau gondok ya. Jadi kalau zaman saya waktu saya SD itu masih banyak orang yang gondok gitu. Bahkan sampai sekarang juga masih ada beberapa gitu anak-anak yang datang karena gondong gitu ya. Kok gondok sih? Gondong. Ya, kalau gondok itu kan tiroid. Mumps itu penyebabnya karena virus. Nah, apa yang menjadi kenapa mumps ini harus divaksin gitu? Karena komplikasinya cukup berat gitu. Pada anak laki-laki bisa menyebabkan terjadinya orkitis sehingga nanti bisa terjadi infertilitas. Jadi ada divaksin ini, mumps ini bisa menurunkan sebanyak 99,51% kejadian penyakit. Polio 100%, rubella 99,99%, tetanus 99,48%, HIB 99,83%, dan hepatitis B 95,87%. Ya. Yang ditampilkan pada data ini, pada tabel ini adalah kejadian bukan di Indonesia sayangnya ya. Ini adalah kasus di United States, ya, di Amerika. Nah, kejadiannya seperti ini. Seharusnya kalau kita punya data yang cukup bagus, mungkin juga bisa seperti ini. Tuh. Oke. Kenapa sih orang itu harus divaksin, gitu ya? Jadi di sini dikatakan bahwa ketika orang itu divaksin, maka respon imunnya akan meningkat. Kalau respon imun itu meningkat, lebih banyak orang yang divaksin, kemudian lebih banyak orang yang punya respon imun terhadap suatu penyakit, ya. Di sini dikatakan if protective immune response level are high in the general population, the possibility of dissemination of an infection is low. Artinya,
ketika dalam suatu populasi itu banyak yang divaksin, ya, banyak yang punya respon imun yang bagus, maka resiko suatu infeksi untuk menular ke satu orang dengan orang yang lain itu menjadi rendah. Tuh. Sehingga sangat penting untuk kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara yang baik untuk mengikuti program imunisasi dari pemerintah sehingga tujuan akhirnya akan tercapai. Apa tujuan akhirnya? Eradikasi infeksi. Tuh. Di sini di tabel ini disebutkan pada tahun 80 itu kasusnya tinggi, ya, yang diagram batang ini adalah kasus. Kemudian yang diagram garis ini adalah coverage atau cakupan imunisasi. Jadi imunisasi ini hubungannya adalah dengan kesehatan masyarakat. Goalnya adalah banyak masyarakat yang divaksin gitu. Sehingga ketika banyak masyarakat yang divaksin, infeksi atau bakteri atau virus yang akan datang itu menjadi rendah. Ya, jadi ini semakin tinggi coverage imunisasinya, maka kejadian penyakitnya turun. Nah, ini tadi dikatakan kalau di Indonesia itu ada vaksin namanya DPT atau DTP bolehlah gitu. Nah, di WHO sendiri punya data untuk melihat bagaimana coverage atau cakupan imunisasi DTP ini di seluruh dunia. Itu kita lihat mulai dari tahun 80 sampai tahun 2016. Secara global dia semakin meningkat gitu ya. Kemudian di daerah yang paling tinggi ini adalah di daerah yang cukup tinggi di daerah Eropa, kemudian Amerika ya yang dia bertahan tinggi, terus kemudian ada di daerah Pasifik gitu. Indonesia ada di mana? Di daerah biru ini, Southeast ASEAN. Jadi cakupan imunisasi di Asia Tenggara itu semakin lama semakin bagus. Nah, kenapa sih kita harus ngomongin cakupan imunisasi? Banyak orang yang harus diimunisasi. Ngomongin tentang kesehatan masyarakat dihubungkan dengan imunisasi, karena ini tujuan akhir kita, herd immunity. Kalau herd immunity ini tercapai, maka penyebaran dari suatu penyakit itu akan terhambat. Penyakit itu nggak bisa menyerang lagi, sehingga orang-orang akan terbebas dari penyakit ini dan eradikasi dari penyakit ini berhasil, gitu ya. Kita kalau ngomongin herd immunity itu tidak bisa untuk semua penyakit. Kita ngomongin herd immunity itu untuk setiap penyakit. Gitu. Gambarannya seperti ini, herd immunity. Yang warna merah ini adalah orang yang sakit. Yang warna biru adalah orang yang sehat. Ya, jadi pada daerah pada daerah yang belum punya herd immunity begitu, ketika ada orang terinfeksi, maka dia bisa menginfeksi orang yang sehat. Orang yang sehat menjadi sakit. Orang yang sakit ini, yang sehat jadi sakit ini akan menularkan ke yang lain. Demikian seterusnya. Sehingga suatu penyakit itu akan menyebar di seluruh populasi, di seluruh lapisan masyarakat gitu. Tetapi ketika orang yang sehat tadi mendapatkan vaksin gitu, artinya orang itu punya zat kekebalan gitu ya. Ketika dia berdekatan dengan orang yang sakit, ketika dia berada pada daerah orang yang sakit, maka dia nggak akan ikut sakit, gitu. Orang yang sakit terhadap orang yang kebal itu nggak akan menularkan. Dan kemudian orang yang kebal ini tadi ya, dia tidak bisa juga menularkan kepada orang yang sehat, gitu. Di sini secara tidak langsung akan ada orang lain yang diproteksi atau dilindungi oleh penyakit tersebut oleh orang-orang yang sudah vaksin. Gitu. Kenapa harus ada yang orang yang tidak vaksin? Kenapa nggak semua aja divaksin? Gitu. Karena tidak semua orang bisa divaksin. Gitu. Makanya target dari vaksin, coverage vaksin atau cakupan vaksin itu biasanya adalah 97-99%. Karena ada 1-3% orang yang tidak bisa divaksin.
Siapa mereka? Mereka adalah orang yang memiliki kekebalan tubuh yang rendah karena suatu sebab. Misalkan dia punya autoimun, jadi nggak bisa divaksin. Atau dia punya penyakit, misalkan penyakit-penyakit yang orang itu harus mengkonsumsi obat-obatan imunosupresi dalam jangka waktu lama. Dia nggak bisa divaksin juga. Nah, kita yang sehat, yang tidak punya autoimun, yang tidak perlu mengkonsumsi obat-obatan, itu harus divaksin untuk melindungi mereka-mereka ini. Karena kalau mereka-mereka ini terkena, begitu ya, tidak menutup kemungkinan bahwa virus ini akan terus berkembang, gitu. Kalau orang-orang ini dilindungi oleh orang yang vaksin, artinya bahwa virus yang tadi mau menyebar itu nggak punya ruang gerak, sehingga nanti dia akan musnah. Tuh. Nah, gambarannya seperti ini. Yang biru adalah orang sehat tetapi tidak diimunisasi. Yang kuning adalah orang sehat yang diimunisasi. Yang merah adalah orang yang sakit. Ya. Nah, ketika suatu populasi itu tidak ada yang divaksin dan kemudian ada sedikit dari mereka yang sakit, maka penyakit tersebut dapat menyebar hampir di seluruh populasi. Ketika ada sebagian kecil yang divaksin, maka penyebaran tersebut masih besar, tetapi masih bisa melindungi orang-orang yang divaksin. Tetapi ketika suatu komunitas itu hampir seluruhnya divaksin, ya coverage-nya cukup tinggi, ketika ada penyakit, ketika ada orang yang terinfeksi, dia tidak akan menyebarkan penyakit tersebut. Dan orang-orang yang imun tadi akan melindungi orang-orang yang sehat dan tidak bisa imunisasi. Gitu ya, ini gambaran dari herd immunity seperti ini. Nah, bagaimana vaksin itu melakukan proteksi ya di dalam tubuh kita. Long-term immunity is conferred by the maintenance of antigen-specific immune effector and or by the induction of immune memory cell. Jadi imunitas jangka panjang ya itu nanti akan dilakukan oleh vaksin ini dengan cara menghasilkan efektor antigen imun yang spesifik. Jadi nanti dia akan menghasilkan antigen spesifik untuk penyakit tertentu ya. Kemudian ketika ada virus tersebut datang lagi atau bakteri tersebut datang lagi, dia sudah punya antigen. Antigen tersebut akan mencegah virus tersebut menginfeksi manusia. Atau dia akan menginduksi sel memori. Ya kan, kalau namanya kemarin kalau kalian belajar innate immunity, adaptive immunity, maka akhirannya itu juga akan menghasilkan sel memori. Sel memori ini yang nanti akan berperan. Ya, vaksin itu akan memunculkan baik sel memori dan atau antigen spesifik. Gitu. Nah, sel memori ini efisien dan cepat ketika dia ada virus atau bakteri yang masuk, ada patogen yang masuk, kemudian dia sudah tahu, oh ini adalah targetku gitu. Jadi nggak perlu mengaktifasi dari awal lagi, tidak perlu melakukan kontak dari awal lagi agar terbentuk efektor begitu, maka dia akan dengan cepat menghasilkan efektor imun atau molekul-molekul yang dihasilkan untuk menghancurkan patogen tersebut. Tuh. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya, yang pertama adalah dia menghasilkan antigen yang spesifik, dan yang kedua adalah dengan menghasilkan sel memori. Nah, ini saya ngulang ya kalau ini. Jadi tadi gimana caranya terbentuknya sel memori begitu. Dalam tubuh kita itu ada respon imun humoral dan ada respon imun yang dimediasi oleh sel. Tuh. Ketika ada antigen itu pertama masuk, kemudian dia dimakan oleh makrofag, difagosit oleh makrofag, kemudian makrofag di sini berperan menjadi antigen presenting cell. Gitu. Selain itu, antigen tadi yang sudah masuk, ada beberapa yang bebas. Kemudian secara langsung dia akan mengaktifasi sel B. Atau juga dia akan
diperlihatkan atau memperlihatkan dirinya ya ke sel T sitotoksik, kemudian akan dimakan. Nah, lanjut ke APC tadi. APC tadi akan menstimulasi sel T helper akan menstimulasi sel B dan sel T sitotoksik. Kemudian sel T helper ini dia akan membentuk sel memori atau mengaktifasi sel memori. Nah, kemudian sel memori yang terbentuk tadi dia akan nantinya dia akan menstimulasi sel memori B ataupun sel memori T. Nah, sel B yang sudah distimulasi oleh sel T nanti dia akan menghasilkan sel plasma dan menghasilkan sel B memori. Sel T sitotoksik yang distimulasi oleh sel T dia akan menghasilkan sel T memori dan juga sel T aktif sitotoksik. Ketika ada exposure yang kedua, ya dia nggak perlu dari atas lagi, dia nggak perlu melewati berbagai macam tangga tadi. Tetapi ketika ada antigen kedua, dia langsung masuk ke sini, dia langsung akan menstimulasi sel T memori helper, sel T memori sitolitik dan sel T memori B. Sudah, akhirnya akan jalan dan virus tersebut atau patogen tersebut dihancurkan. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kan tadi kalau misalkan orang itu sudah pernah terkena smallpox, dia nggak akan terkena smallpox lagi, kan begitu teorinya. Nah, ternyata di dalam tubuh manusia yang sudah terkena smallpox tadi ya, baik dia divaksin ya ataupun dia kena sendiri ya, itu akan menghasilkan antibodi gitu. Nah, kalau pada penelitian ini dikatakan bahwa pada orang ini adalah orang-orang yang divaksin smallpox. Nah, ketika dia divaksin smallpox, ternyata antibodinya itu bisa bertahan sampai 30 tahun. Jadi setelah dia divaksin, itu antibodinya tetap akan bertahan selama 30 tahun. Sementara untuk memorinya dia menurun, tetapi masih ada sampai 30 tahun. Ya, jadi cukup lama sekali antibodi ini bertahan. Ya, kalau dikembalikan ke kondisi saat ini, bagaimana dengan SARS-CoV-2 belum tahu. Ada yang mengatakan hanya 4 bulan saja bertahan antibodinya. Ada yang mengatakan bahwa sampai saat ini juga masih ada si antibodi itu bertahan pada orang yang sudah sembuh begitu. Jadi ya belum tahu. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi ada namanya respon primer dan ada namanya respon sekunder. Kenapa harus dibedakan? Karena yang muncul nanti juga akan berbeda, ya. Jadi ketika orang itu pertama kali terkena infeksi, maka ini naif sel B. Naif sel B itu kan sel B yang masih lugu ya, masih belum mengenali atau masih belum memproduksi antibodi tertentu, dia akan diaktifasi. Kemudian menghasilkan sel plasma, berdiferensiasi menjadi sel plasma, kemudian nanti dia akan menghasilkan antibodi, ada IgG, ada IgM. Selanjutnya nanti kadar dari sel plasma ini tadi menurun, ya, meskipun tidak sampai habis. Nah, kemudian terjadi infeksi yang kedua, infeksinya berulang, gitu ya. Nanti sel B tadi ya yang akan teraktivasi adalah memori sel B. Memori sel B dia akan berdiferensiasi menjadi sel plasma dan menghasilkan antibodi yang spesifik. Dia tidak menghasilkan IgM lagi, tapi dia langsung menghasilkan IgG. Kemudian setelah selesai infeksi, maka kadarnya itu akan menurun. Kadarnya akan menurun dan menghasilkan memori sel B. Coba perhatikan pada infeksi pertama dan infeksi kedua. Pada infeksi pertama, level diferensiasi dari sel plasma itu berbeda. Ya, pada infeksi kedua levelnya lebih tinggi. Jumlah dari sel plasma dan jumlah antibodi yang dihasilkan itu lebih banyak. Demikian juga nanti ketika terjadi memori. Memorinya juga lebih banyak dibandingkan dengan ketika infeksi itu pertama terjadi. Gitu.
Sehingga di sini kalau kalian membaca ya, pernah membaca jadwal imunisasi gitu ya, itu ada DPT-1, DPT-2, DPT-3. Kenapa harus seperti itu? Itu untuk meningkatkan kadar ini loh, agar memorinya itu tinggi gitu. Nah, ini di sini dibuatkan tabel tentang perbedaan antara primary response dan secondary response. Respon primer itu biasanya berlangsung 5-10 hari, jadi setelah 5-10 hari baru muncul antibodi, begitu. Ketika secondary respon dia hanya membutuhkan waktu 1-3 hari. Kemudian peak-nya atau puncaknya itu pada primary itu lebih kecil ya dibandingkan dengan secondary. Kemudian isotype, antibodi isotype-nya kalau pada primary respon itu IgM-nya lebih banyak. Ya, IgM kan IgM itu adalah antibodi pertama yang dihasilkan, yang penting untuk melawan patogen dulu, kan begitu. Nanti setelah IgM itu dibentuk secara bersamaan di dalam sel itu akan membentuk antibodi yang lebih spesifik yang stimulasi dari antigen dari patogen tersebut, begitu kan? Bisa terbentuk IgG, IgD, IgA, begitu. Nah, tapi yang paling umum adalah IgG. Sementara untuk secondary respon ya, itu yang muncul langsung adalah IgG. Gitu. Pada keadaan tertentu itu tadi bisa muncul IgA, bisa muncul IgE, tergantung dari patogennya yang masuk, tergantung dari antigen yang menstimulasi sel plasma tersebut. Gitu. Tapi yang jelas kadar dari IgM-nya rendah. Tuh. Kemudian afinitasnya, afinitas dari antibodi. Afinitas itu kemampuan dari antibodi dalam mengenali antigen gitu ya. Itu kalau pada primary respon lebih rendah dibandingkan pada secondary respon. Nah, ini saya hanya mengulang yang tadi. Jadi ini kalau dia terdapat infeksi pertama untuk antigen X ya, nanti maka dia akan membentuk memory cell untuk antigen X. Kalau dia ternyata infeksi kedua tuh ada antigen X, ada antigen Y gitu ya. Jadi dia ada penyakit yang lain, maka ya penyakit yang lain itu akan muncul sendiri, punya peak sendiri gitu. Jadi satu respon imun hanya untuk satu antigen gitu. Jadi di dalam tubuh kita itu sebenarnya peak seperti ini itu banyak sekali karena antigen yang masuk juga banyak sekali. Oke. Nah, sehingga bagaimana kalau di sini bagaimana caranya vaksin itu menginduksi efektor? Bagaimana caranya vaksin itu bisa menghasilkan efektor yang digunakan untuk memberantas patogen yang masuk atau antigen yang masuk ya. Yang pertama tadi ya, sudah saya sebutkan di awal tadi sebenarnya dia akan menghasilkan antibodi spesifik. Ya, dia akan yang dihasilkan oleh sel B. Yang kedua, dia akan menstimulasi sel T CD8. Oke. Kemudian yang ketiga, dia akan menstimulasi dan memaintenance menjaga agar sel T dan sel B dua-duanya nanti dapat diaktifasi oleh sel T CD4. Ini dengan cara pembentukan sel memori tadi. Nah, kebanyakan antigen dan vaksin ya, kebanyakan antigen yang dihasilkan oleh vaksin itu dua-duanya akan men-trigger atau menstimulasi baik sel B maupun sel T. Jadi dua-duanya, respon sel B distimulasi, respon sel T-nya juga distimulasi. Oke, ini keterangannya lebih lanjut. Nanti bisa dibaca sendiri. Kenapa intinya ada 3 ini, antibodi, sel T CD8 dan sel T CD4. Fungsinya apa saja? Nanti bisa dibaca lagi. Ini sama seperti kuliah sebelumnya. Bagaimana vaksin itu men-trigger itu dari 3 ini. Kalau antibodi ya nanti dia akan mencegah dan mengurangi infeksi gitu ya. Sel T CD8 mengkontrol dan membersihkan patogen intraseluler. Sel T CD4 dia nanti akan mengontrol dan membersihkan dengan cara mengaktifasi sel B, CTL dan makrofag. Oke. Nah, ini juga minggu kedua kemarin, bagaimana respon tubuh kita itu menghadapi bakteri ekstraseluler, bakteri intraseluler, dan juga virus. Ya.
Oke, nah ini jadi di sini dikatakan bahwa aktivasi dari sel B, ya kalau kalian ingat kemarin, sel B itu diaktifasi oleh T helper, ya sel TCD4, dan kemudian diproduksilah antibodi, begitu kan cara kerjanya. Nah, sel B yang diaktifasi ini berarti ketika sel B teraktivasi oleh sel T, itu artinya dia T dependent, ya kan? Sel B activation T dependent, jadi aktivasinya membutuhkan sel T. Nah, ketika sudah diaktifasi, kemudian nanti dia akan menghasilkan antibodi. Antibodi fungsinya secara umum ada 3, netralisasi, opsonisasi, yang terakhir adalah aktivasi sistem komplement. Nah, makanya ini semua netralisasi, opsonisasi, dan aktivasi sistem komplement ini masuknya ke imunitas adaptif. Tapi aktivasi komplement ini juga nanti bisa masuk di imunitas alami, gitu. Sebenarnya begini, kalau untuk imunologi kan kita tuh dari awal diberikan teori tentang imunitas adaptif dan imunitas alami, gitu. Imunitas alami itu akan mendahului imunitas adaptif. Tetapi sebenarnya pada kenyataannya kalau kita mempelajari lebih dalam, kedua sistem ini itu bekerjanya secara bersama-sama. Kadang kita sulit untuk mengatakan bahwa makrofag itu adalah sel yang masuk ke dalam imunitas alami, dikatakan begitu. Tetapi kalau kita belajar di bakteri intraseluler misalkan, makrofag itu juga bekerja loh di imunitas adaptif, gitu. Sehingga sebenarnya agak sulit untuk mengkotakkan bahwa sel A adalah masuk ke dalam imunitas adaptif, sel B masuk ke imunitas alami, itu memang agak susah, gitu ya. Jadi kalau nanti kok katanya kemarin ini masuknya alami, kok jadi adaptif gitu, karena memang keduanya itu berjalannya sinergi bersamaan. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian sel B yang sudah diaktifasi oleh sel T tadi kan, setelah diaktifasi dia akan melakukan proliferasi, kemudian melakukan diferensiasi. Diferensiasinya menjadi sel memori dan menjadi sel plasma. Kalau sel plasma nanti akan menghasilkan antibodi. Kemudian ini untuk aktivasi dari CTL. Kalau sel sel TCD8 itu juga akan diaktifasi, ya, melalui pengenalan dari molekul MHC kelas 1. Tuh. Ya, jadi sel T naif ya, sel T naif itu nanti akan didatangi oleh APC untuk dipresentasikan antigen. Kalau APC itu dia mempresentasikan antigen melalui molekul MHC kelas 1, maka APC tersebut akan maka sel T yang yang dipresentasikan oleh APC tadi akan menjadi sel TCD8. Kemudian nanti akan setelah dia diferensiasi, ya, dia nanti akan mengalami proliferasi. Setelah itu akan teraktivasi menjadi efektor yang berfungsi untuk membunuh sel yang terinfeksi virus atau bakteri. Oke, ini efektor dari sel T, ya. Jadi efektor dari sel T itu banyak sekali. Selain sel T sendiri itu dibagi jadi 2 secara umum, sel TCD4 dan sel TCD8. Sel TCD8 nanti akan berubah atau berdiferensiasi menjadi sel T sitotoksik, hanya satu saja. Jadi efektor dari sel TCD8 itu CTL. Efektor dari sel TCD4 ini yang banyak. Kalau sel TCD4 nanti dia akan dikenali atau mengenali molekul MHC kelas 2. Nah, setelah dia dikenali, dia berdiferensiasi menjadi apa? Menjadi macam-macam. Bisa T helper 1, T helper 1 dan T helper 2, T helper 17, bahkan Treg. Ya, T regulation cell. Ya, Treg ini nanti fungsinya untuk menghambat respon imun. Karena pada keadaan tertentu sudah cukup loh, respon imunnya sudah cukup, bakterinya sudah mati. Gitu, itu harus ada satu koordinator yang mengatur bahwa sudah selesai gitu. Nah, itu yang mengatur adalah Treg.
Oke, ini yang tadi saya lewati saja. Jadi ini kalau di sini disebutkan tentang afinitas. Afinitas itu juga penting. Selain jumlahnya, afinitas itu juga penting. Kalau pada first infection ya, antibodinya itu tinggi tetapi afinitasnya rendah. Jadi bagaimana dia mengenali dan bagaimana dia mengikat antigen itu lebih rendah dibandingkan dengan yang kedua. Ini juga sama kayak tadi. Nah, sekarang prinsip dari vaksin. Vaksin itu secara umum dibagi jadi dua, imunitas. Imunitas itu dibagi jadi dua, imunitas aktif dan imunitas pasif. Imunitas aktif itu dihasilkan oleh tubuh yang memang dia terkena penyakit, gitu ya. Ya, jadi dia terkena penyakit, kemudian nanti tubuhnya secara alami akan membentuk antibodi, gitu ya, antibodi spesifik untuk penyakit tersebut. Sementara untuk imunitas pasif itu kalau kita diberikan imunoglobulin langsung, jadi diberikan antibodi langsung dari luar, ya, diberikan IgM, IgG anti tetanus misalkan, itu kan imunitas pasif. Tubuh kita tidak membentuk sel-sel yang menghasilkan antibodi tadi, tapi kita langsung diberikan. Biasanya kalau seperti ini nanti temporer. Kalau yang aktif immunity tadi sifatnya permanen. Tuh. Oke, nah imunitas aktif tadi salah satunya adalah dengan cara vaksin. Selain orang itu sakit juga bisa dilakukan dengan vaksinasi. Nah, vaksinasi sekarang. Vaksinasi itu secara umum dibagi jadi dua. Apa yang masuk ke dalam vaksin, apa yang dimasukkan ke dalam tubuh itu secara umum ada dua. Ada vaksin hidup dan ada vaksin inaktif. Ya, nanti saya tidak akan menerangkan satu-satu, nanti dibaca sendiri tentang ini, tetapi intinya ada dua ini. Ada vaksin hidup dan ada vaksin inaktif. Kalau vaksin hidup maka dia dibuat suatu virus atau bakteri tersebut semuanya dimasukkan, tetapi diambil antigen tertentu yang paling kuat, gitu. Jadi kalau kita sering baca itu dia adalah vaksin hidup yang dilemahkan. Jadi virus yang dilemahkan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang tujuannya adalah untuk membuat antibodi yang spesifik, gitu. Nah, sementara untuk vaksin inaktif ya itu dapat dibentuk atau dibuat dari keseluruhan virus atau bakteri ataupun hanya fraksi-fraksinya tertentu, potongan-potongannya aja yang diambil. Tuh. Nah, potongan-potongan dari bakteri atau virus tadi dapat berupa proteinnya saja atau dapat berupa polisakarida. Tuh. Kalau protein contohnya adalah toksoid. Ya, jadi toksin itu diambil kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia, tujuannya adalah untuk membentuk respon tubuh sehingga bisa mencegah penyakit tersebut. Bisa juga protein itu subunit atau subvirion, ya, jadi bagian kecil dari virus atau bagian kecil dari bakteri. Nah, sementara untuk polisakarida ya kan tadi ada polisakarida base, ada protein base, itu biasanya diambil dari dinding bakteri. Diambil dari dinding bakteri, kemudian nanti dimasukkan. Tuh. Nah, polisakarida tadi yang diambil dari dinding bakteri itu biasanya dia dilingkan atau digabung dengan protein tertentu, gitu ya. Bukan protein dari bakteri, tapi protein tertentu sehingga polisakarida tadi memiliki kemampuan yang lebih baik ya sebagai vaksin dibandingkan ketika dia sendiri. Ini dibaca sendiri apa perbedaannya dan kesamaannya. Nah, sekarang efikasinya. Yang kabar buruknya adalah bahwa efikasi suatu vaksin itu berbanding terbalik dengan keamanannya. Jadi semakin baik efikasinya ya, semakin bagus vaksin itu dalam memproduksi respon tubuh itu, keamanannya semakin kecil.
Tapi kalau kita butuh vaksin yang aman, gitu, efikasinya lebih rendah. Kenapa demikian? Kita lihat. Ya, yang pertama, patogen itu kan komponen terkecilnya yang kita anggap saja dia adalah asam nukleatnya, gitu kan? Kalau asam nukleatnya saja yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, yang kalau kita cuma dimasukin DNA aja, itu kan efek atau respon imun dari tubuhnya juga akan kecil, gitu. Jadi efikasinya kecil, tetapi dia safety. Tuh. Sementara kalau kita memasukkan seluruh virus yang hidup ke dalam tubuh manusia, gitu ya, dia akan menghasilkan respon imun yang sangat baik, tetapi keamanannya kecil. Orang itu bisa jadi sakit, orang itu bisa kalau kita misalkan ya, kalau kita memasukkan virus SARS-CoV-2 ke orang, gitu ya, keseluruhan dari SARS-CoV-2 itu ke orang, maka orang itu akan sakit. Tetapi pada sisi lain, mungkin dia akan membentuk respon imun yang baik, gitu. Tapi kalau kita cuma masukin RNA-nya aja, ya, mungkin tidak akan menimbulkan respon apa-apa ke tubuh, tetapi aman, lebih aman, gitu. Makanya pembentukan vaksin itu juga memperhatikan kedua hal ini. Dia memiliki efikasi yang cukup baik, tetapi dia juga aman untuk disuntikan kepada manusia, gitu. Jadi penelitian-penelitian tentang vaksin itu seperti itu. Bagaimana cara membuat efikasinya baik tetapi aman. Tuh. Oke. Ini baca sendirilah. Oh ya, begini. Ketika efikasi dari vaksin tadi ya, kenapa kok vaksin itu ada orang yang sudah divaksin tapi kok tetap sakit, tapi ada orang yang divaksin dan dia baik-baik aja gitu, dia nggak pernah sakit gitu ya. Itu bisa juga karena ada faktor genetik dan faktor lingkungan gitu. Jadi faktor genetik artinya adalah bahwa seseorang itu memiliki kerentanan genetik tertentu. Mungkin ketika dia diberikan suatu vaksin itu, kalau masuk ke gennya dia, ya ternyata vaksin itu dilawan sehingga tidak bisa memberikan respon imun yang baik. Itu bisa jadi. Atau respon imunnya berlebih, bisa jadi. Dan juga ada faktor environmental. Kalau kalian dulu ingat ada genetik dan epigenetik, nah ini hubungannya dengan itu. Oh, ini contoh dari vaksin hidup dan vaksin inaktif tadi ya. Kalau vaksin hidup itu contohnya adalah BCG, vaksin kolera ya. Itu dia adalah vaksin hidup. Polio, rabies itu juga vaksin hidup. Kalau tetanus toksoid itu dia diambil dari subunit dari bakterinya, toksinnya gitu. Kemudian ada Haemophilus influenza, itu menggunakan konjugat vaksin. Jadi dia diambil dari bagian kecil dari vaksin, kemudian ditempeli protein. Kemudian ada vaksin sintetik. Ya, nanti jadi peneliti itu membuat rekombinan dari virus hepatitis gitu, kemudian disuntikkan ke orang. Kalau ini ada menggunakan viral vector. Ini masih dalam tahap clinical trial untuk HIV. Kemudian ada vaksin DNA. Ini juga clinical trial untuk beberapa infeksi. Nah, tadi dikatakan ada virus yang inaktif, vaksin yang inaktif itu tadi ada yang protein base, ada yang polisakarida base, gitu ya. Nah, nanti hubungannya dengan sini, bagaimana aktivasi dari sel B-nya. Apakah sel B itu thymus dependent atau T dependent, ataukah dia thymus independent. Nah, dan keduanya baik thymus dependent maupun thymus independent itu dua-duanya dapat menghasilkan imun respon humoral. Nah, ini saya nggak usah ngulang ini ya, ini kan kemarin sudah dapat, harusnya sudah dapat diaktifasi sel B. Nah, kalau di sini dikatakan thymus dependent activation. Jadi sel B yang diaktifasi melalui jalur thymus ya, itu contohnya pada vaksin-vaksin yang memiliki conjugated polysaccharida seperti HIB,
dan pneumococcal conjugate vaksin. Ini vaksin untuk mencegah pneumonia yang disebabkan karena pneumococcus. Itu dia sel B-nya diaktifasi dengan jalur T dependent. Ya. Jadi ini ada polisakarida dari vaksin tadi. Kemudian nanti polisakaridanya masuk ke limfosit B. Limfosit B-nya akan berdiferensiasi menjadi sel plasma dan kemudian akan menghasilkan antibodi. Gitu. Nah, sementara kalau dia polisakaridanya diberikan konjugat protein tadi ya, jadi polisakarida kemudian dilingkan dengan protein tertentu, protein dan polisakarida ini akan masuk ke dalam sel B, kemudian sel B ini akan teraktivasi melalui jalur T dependent. Kalau hanya polisakaridanya saja, maka dia T independent, dia nggak bergantung pada timus, sehingga nanti akan dihasilkan sel plasma dan sel memori. Itu kalau dia diberikan carrier protein, bedanya itu, dan menghasilkan antibodi. Sehingga pada vaksin-vaksin yang basicnya adalah polisakarida itu harus diberikan carrier protein pembawa agar dihasilkan sel memori. Oke. Adjuvan ini adalah zat tambahan. Jadi zat tambahan yang dimasukkan ke dalam vaksin itu salah satu fungsinya adalah untuk merekrut sel dendritik lebih banyak ke tempat reaksi. Kemudian dia juga merupakan modulator dari imun ya, sehingga dia akan bisa melakukan diferensiasi dan aktivasi sinyal kepada monosit dan sel dendritik. Sel monosit dan dendritiknya lebih teraktivasi lagi dibanding sebelumnya. Nah, jadwal vaksin ini cukup penting ya, berdasarkan dari umurnya gitu. Biasanya dia pada umur-umur yang masih early, masih anak-anak ya, early life immaturity and old age senescence, limit induction or persistent of long life plasma cell. Sehingga, tapi kalau misalkan anak-anak itu terlalu kecil diberikan, atau terlalu muda, atau mungkin terlalu tua orang itu diberikan, maka itu juga akan menghambat pembentukan respon imun. Nah, kalau satu vaksin itu harus diberikan beberapa kali, ya tadi seperti saya katakan tadi bahwa satu vaksin itu kadang-kadang harus diberikan tidak cuma sekali untuk menginduksi level dari memori selnya agar tetap tinggi. Nah, jarak antara satu vaksin diberikan ke vaksin berikutnya itu minimal 4 minggu. Ini penting kalian ketahui nanti ketika kalian di puskesmas. Ya, nanti kalau di puskesmas kalian ketemu pasien atau kalian praktek mandiri. Ya, praktek mandiri nanti ada pasien yang datang, "Dok, anak saya sudah vaksin DPT tanggal sekian. Vaksin lagi kapan?" Tapi harus pada jadwalnya itu saya ada kerja misalkan. Nah, saya sebaiknya maju atau mundur. Itu kalian bisa tahu dari sini. Minimal diberikan 4 minggu untuk mencegah terjadinya interferensi. Jadi yang pertama dulu belum selesai gitu ya, peaknya tadi belum selesai, terus sudah ditambah lagi itu nanti tidak akan berefek dengan baik. Oke, nah kenapa ini ya tadi ya, karena maturasi afinitas dari sel B memori itu membutuhkan interval paling tidak 4 bulan. Ketika dia dapat afinitas yang paling bagus itu paling tidak 4 bulan. Oke, sekarang jadwal imunisasi. Kemarin saya dapat jatah bimbingan skill lab tentang anamnesis pada anak gitu. Nah, salah satu anamnesis pada anak itu adalah menanyakan tentang imunisasi gitu kan. Sementara kalian belum dapat imunisasi itu apa aja gitu. Nah, ini imunitas pada anak yang dikeluarkan oleh IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, jadwalnya adalah yang pertama hepatitis B, ada polio, ada BCG, ada DTP, HIV, PCV, ada rotavirus, influenza, campak, MMR, tifoid, hepatitis A, varicella, HPV, JE, dan dengue. Banyak sekali. Tetapi tidak semua dari vaksin ini itu disubsidi oleh pemerintah. Sehingga tidak semua lapisan masyarakat itu
dapat memenuhi seluruh imunisasi yang direkomendasikan oleh IDAI ini. Gitu. Nah, saya punya. Oh, ada di sini. Nah, hanya beberapa atau tertentu saja yang diberikan subsidi oleh pemerintah. Kita harus hafal, Dok, ini. Iya, harus hafal. Kapan hepatitis B itu diberikan? Kapan polio itu diberikan? Itu harus hafal. Caranya ngapalin gampang. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, tadi di depan saya sudah menjelaskan ada DPT, ada HIV, ada HB, itu jadi satu. Ya. Nih, hepatitis B, DPT, dan HIV itu vaksinnya jadi satu. Itu sudah dipak sendiri oleh Bio Farma dan itu diberikan kepada anak-anak Indonesia. Hepatitis B sendiri ada yang sendirian karena pada saat bayi lahir itu harus diberikan hepatitis B. Nah, hepatitis B, DPT, dan HIV tadi disebut sebagai pentabio karena berisi 5 vaksin. Ya, pentabio itu diberikan pada umur 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Itu menurut pemerintah. Kalau menurut IDAI 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Nah, ngapalinnya gitu. Jadi ada pentabio 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Itu menurut IDAI. Gitu ya. Kemudian ada BCG. BCG ini fungsinya untuk mencegah penyakit TBC. TBC itu masih cukup tinggi di Indonesia dan dia diberikan pada saat anak itu lahir sampai dia berusia 2 bulan. Tuh. Jadi intervalnya cukup panjang. Kemudian polio. Polio ini juga teman dari pentabio tadi. Kalau sudah diberikan pentabio biasanya dikasih polio tetes. Ya, itu satu paket. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kalau polio ditambah ada polio 0 pada saat dia lahir. Gitu. Dah, itu sampai bayi usia 2, 3, 4 tadi sudah selesai. Nanti datang lagi dia pada umur 9 bulan. Dia butuh imunisasi campak. Sekarang imunisasi campak ini namanya MR, campak dan rubella. Tuh. Kalau rekomendasinya IDAI harus diberikannya MMR, tapi kita belum ada, jadi dikasihnya MR. Dah, habis itu sudah, itu pas sampai usia 1 tahun. Nanti usia 2 tahun, ya 18 bulan di sini maaf. Usia 18 bulan dikasih lagi MR lagi. Gitu. Selain itu juga diberikan polio, juga diberikan DPT, HIV. Dah. Tuh. Jadi nanti kalau kalian pasiennya anak umur 5 tahun, apalin aja sampai umur 18 bulan. Kalau untuk rotavirus ini untuk mencegah diare. Kemudian influenza ini 1 tahun sekali. Kemudian tifoid ini untuk mencegah tipes, hepatitis A untuk mencegah hepatitis A, varicella untuk mencegah cacar air, kemudian HPV ini untuk mencegah kanker serviks ya, itu diberikan mulai pada umur 10 tahun. Jadi kalau 2-3 kali, ada yang 2, ada yang 3 tergantung mereknya. Jadi kalau kalian belum imunisasi HPV ya, terutama yang cewek, ya silakan imunisasi dulu sebelum kalian menikah. Tuh. Cowok pun juga disarankan untuk iya. Karena HPV ini pada laki-laki itu juga bisa menyebabkan kanker juga. Kemudian ada Javanese encephalitis, itu pada daerah endemis, dan ada dengue. Tapi dengue ini belum maksudnya belum tersosialisasi dengan baik, dan kemarin masih ada beberapa efek, jadi belum secara luas digunakan di masyarakat. Nah, selain imunisasi anak juga ada imunisasi dewasa. Nanti dibaca sendiri apa saja yang perlu. Tuh, yang jelas kita tuh perlu imunisasi influenza tiap tahun. Ya. Kemudian hepatitis B. Nanti kalau kalian mau koas, ada jadwal untuk hepatitis B, diberikannya 3 dosis. Nah, ini program dari pemerintah yang saya bilang tadi, diringkas di sini tadi itu.
Ya, nanti dibaca sendiri. Terus kemudian ini ada PCV, ada MR, ada JE. Nah, ini ada keterangannya di sini. MR itu secara nasional tahun 2017 baru di Jawa, 2018 baru di luar Jawa. Jadi sekarang sudah semuanya. Kemudian untuk PCV itu dilakukan di Lombok Barat dan Lombok Timur mulai tahun 2017. Jadi yang di Lombok ini sudah dapat ini PCV. PCV ini mahal, sekali suntik kalau tidak salah berapa ya? Hampir 1 juta. Hampir 1 jutaan PCV ini. Kemudian Javanese encephalitis ini dilakukannya di Bali mulai tahun 2018. Kemudian HPV ya, jadi orang-orang yang di Jakarta, orang yang di Jogja dan di Surabaya, Manado, Makassar itu sudah dapat HPV free dari pemerintah. Ini dilakukan pada anak-anak SD. Tuh. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Di yang vaksinasi tadi kan yang berbarengan kan yang hepatitis B, DPT dan saya lupa HIV. HIV. Nanti juga bersamaan dengan polio, dokter. Itu berarti polio juga sepaket, dokter? Ya. Kalau polio itu gini. Polio itu ada yang polio tetes ya, jadi diberikannya diteteskan ke anak, ada yang disuntik namanya IPV. Nah, kenapa harus ada yang, dan dalam satu pemberian ya, kan dia polio itu diberikannya polio 0, polio 1, polio 2, polio 3, 4 kali. Nah, salah satu pemberiannya atau yang terakhir diberikan itu kalau dia ditetes harus ada yang disuntik. Kenapa begitu? Karena yang tetes itu untuk mencegah adanya polio-polio yang masih ada di lingkungan kita. Jadi untuk mencegah terjadinya penularan infeksi polio yang masih ada di lingkungan kita. Di Indonesia itu masih ada, jadi saya sudah lulus kalau nggak salah. Itu ada wabah polio, waktu itu KLB judulnya. Kejadian luar biasa polio di daerah Jawa Timur. Padahal waktu itu pemerintah sudah mencanangkan bahwa polio di Indonesia ini sudah eradicated. Ternyata ditemukan lagi kasus polio yang masih wild tadi, yang masih liar tadi. Itu sehingga tadinya semua vaksin polio itu akan diganti dengan yang suntik, tetapi karena ditemukan KLB ini maka belum jadi. Kita masih pakai yang tetes. Yang sudah pakai suntik adalah setahu saya Yogyakarta, itu sudah. Jadi kebetulan saya koasnya di Jogja, jadi waktu itu saya nggak tahu kalau polio itu ada yang tetes. Saya taunya polio itu suntik semuanya. Jadi anak bayi di sana, anak-anak bayi umur 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan tadi yang datang untuk vaksin ya, kalau saya di Solo itu sekali suntik dan sekali tetes gitu ya, karena polio tetes. Kalau di Jogja enggak, paha kanan disuntik, paha kiri disuntik gitu, karena polionya suntik. Oke, ada yang lain? Dokter. Ya. Ada yang lain? Oh iya Dek, nanti pada saat tutorial tolong kalian lebih banyak membahas untuk asmanya. Yang SARS-CoV-2-nya kan kemarin sudah dibahas. Itu hanya dijadikan batu loncatan bahwa orang ini punya komorbid, yang dibahas komorbidnya ini. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Jadi kita doakan semoga segera ditemukan vaksin SARS-CoV-2 ya, yang saat ini sedang dikembangkan, semoga segera ketemu sehingga kita sekarang kan sedang berjalan di lorong yang gelap sekali, yang nggak tahu sampai kapan berakhirnya ini gitu ya. Sehingga ketika vaksin itu berhasil, kalau ada penelitian tentang vaksin yang berhasil, maka lorong kita itu insya Allah di sana ada cahayanya gitu. Insya Allah akan selesai wabah ini. Tapi kalau enggak, ya nggak tahu lagi sampai kapan. Tapi kita berdoa aja. Kita nggak tahu
menurut manusia bagaimana, tapi Allah punya kekuatan yang lain. Oke? Saya izin bertanya lagi, dokter. Ya, silakan. Masalah vaksinasi yang SARS-CoV-2 ini kan saya juga baca jurnal-jurnal kan banyak mutasi yang berbeda-beda, dokter, di setiap negara berbeda-beda mutasi. Itu berarti apakah nanti vaksinnya itu juga beda-beda, dokter, untuk satu negara dengan negara yang lain, dokter? Oke. Vaksinnya apakah berbeda dari satu negara ke negara lain? Mungkin iya. Makanya ada clinical trial 1, 2, dan 3 gitu ya. Nah, salah satu clinical trial itu atau yang terakhir itu harus ada di negara yang tujuannya. Jadi misalkan vaksin itu vaksin oleh Bio Farma, dia akan disebarkan di Indonesia, maka itu akan harus dilakukan clinical trial di Indonesia untuk melihat apakah vaksin tersebut bisa berkembang di Indonesia. Atau kalau enggak, misalkan Bio Farma mau jual vaksin itu ke Eropa, maka dia harus melakukan clinical trial di Eropa untuk melihat apakah vaksin itu bisa bekerja di sana. Gitu. Itu salah satu caranya. Bisa jadi berbeda. Nanti mungkin kita hanya bisa menggunakan vaksin yang diproduksi oleh Cina saja, nggak bisa pakai yang Eropa. Bisa juga seperti itu. Oke, yang lain? Itu berarti kalau misal kita nanti mau keluar negeri setelah ada vaksin, kita mau keluar gitu harus imunisasi lagi gitu, dokter? Bisa jadi seperti itu. Sekarang contohnya sudah ada. Ketika kalian mau umroh ya atau mau haji ke Arab, itu kan harus vaksin meningitis. Kenapa? Karena di sana ada endemi meningitis. Di sini nggak ada. Kita nggak harus vaksin meningitis. Tapi ketika kita mau ke sana, kita harus vaksin. Kalau nggak, kita bisa kena infeksi itu. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, ada lagi yang lain? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Saya ingin bertanya mengenai prinsip vaksin tadi, dokter. Kan di prinsip vaksin terbagi menjadi active immunity sama passive immunity. Kemudian yang di passive immunity dia tuh langsung diberikan berupa IgM maupun IgG gitu kan. Kemudian sifatnya temporer. Kemudian prinsipnya itu kan diinjeksi IgM atau IgG. Kemudian ketika dia misalnya dia bertemu dengan antibodi tersebut, kemudian apakah habis ketika di ini, dokter, ketemu si atau G-nya tersebut, dokter? Oke. Pertanyaan bagus. Jadi paling gampang ya saya berikan contoh adalah tetanus. Ya. Jadi nanti kalau kalian jaga di IGD gitu, kalau ada pasien datang kemudian dia bilang habis ketusuk paku yang pakunya berkarat gitu ya, maka kita memberikan imunoglobulin untuk tetanus. Gitu, sudah ada. Namanya Tetagam. Nah, mereknya Tetagam. Nah, Tetagam itu isinya adalah imunoglobulin spesifik untuk tetanus. Gitu. Kenapa kita harus memberikan itu? Agar toksin-toksin yang masuk ke dalam tubuh si pasien itu ditangkap oleh imunoglobulin yang kita berikan. Karena efeknya sangat cepat tetanus ini, toksoid ini efeknya cepat dan mematikan. Gitu. Selain itu, kita juga memberikan ATS, anti tetanus serum. Salah saya. Anti tetanus serum itu juga imunoglobulin, maaf. Jadi dua-duanya gini. Imunoglobulin untuk tetanus itu ada dua, ada ATS dan ATS itu dia berasal dari serum kuda, gitu. Yang satu mereknya adalah Tetagam. Tetagam itu dari manusia, gitu. Nah, untuk ATS itu harganya lebih murah. Kalau Tetagam harganya lebih mahal. Dua-duanya sama prinsipnya. Dua-duanya adalah imunoglobulin yang fungsinya adalah untuk menangkap antigen tadi. Apakah cukup? Dosisnya ada. Jadi kita harus memberikan berapa international unit itu ada dosisnya di situ. Di mana itu bisa dipastikan bahwa ketika orang itu terinfeksi toksoid, maka dengan dosis segitu itu bisa menangani toksin yang masuk ke dalam tubuh manusia. Tuh.
Terus kalau vaksinnya ada, namanya TT. Tadi ya sudah saya terangkan tadi, tetanus toksoid gitu. Jadi nanti orang itu juga kadang-kadang ketika dia tidak punya riwayat vaksin sama sekali, kita bisa berikan TT juga untuk meningkatkan imunoglobulin yang bisa diproduksi oleh tubuh itu sendiri. Gitu. Selain itu, contoh yang lain selain tetanus adalah hepatitis B. Jadi Indonesia itu kejadian hepatitis B-nya masih cukup tinggi ya. Jadi kadang-kadang pada ibu yang hamil dia nggak tahu kalau dia punya hepatitis B ya, ternyata anaknya begitu lahir anaknya kena gitu, atau kalau tidak ibu itu kena hepatitis D, HbSAg-nya positif. Ketika dia melahirkan, maka anaknya kan berpotensi untuk kenanya sangat besar. Nah, pada saat itu disuntikan imunoglobulin untuk hepatitis B untuk si bayi yang baru lahir tadi. Itu, dan itu sudah ada. Oke, ada yang lain? Ampun dokter. Ya, ada yang bertanya lagi? Ya, tadi Asri rumahnya mana, Dek? Di Asri. Yang sekelompok sama Asri siapa? Di mana, Dek? Di Lamongan. Oh, Lamongan. Bapaknya meninggalnya kapan? Di pagi katanya dokter. Oh, tapi sakit apa, Dek? Kurang tahu dokter. Di rumah sakit atau di rumah? Kurang tahu juga dokter. Oh, kurang tahu. Ya sudah, nanti coba dicari tahu ya sakitnya apa gitu. Terus si Asrinya sekarang kondisinya gimana? Gitu. Sudah ya, saya akhiri kuliahnya sudah jam 9.37. Oke, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Tetap belajar, tetap sehat, tidak usah kemana-mana dulu, gitu ya. Minggu ini kalian ujian responsi dan ujian blog, semoga semuanya lancar. Tuh, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat ya. Dokter. Ya. Makasih dokter. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time.